Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kita, channel Ale Belajar ID, satu channel pembelajaran pendidikan literasi dan budaya. Kali ini Belajar ID akan berbagi tentang bagaimana mengelola blog hingga blog kita banyak pengunjung. Dicontohkan satu blog di sini seperti tampak pada layar. Baru saja diunggah 2 menit yang lalu sudah ada 20 pengunjung. Kemudian contoh-contoh blog, tulisan di blog yang dimiliki dengan pengunjung yang cukup banyak. Misalnya diunggah kemarin, hari ini sudah ada 3.000 pengunjung. Bagaimana cara untuk melihat statistik atau grafik dari pengunjung dan artikel yang paling banyak dikunjungi secara total? Kita klik saja pada menu dashboard bagian kiri, yaitu menu statistik. Nah, di menu statistik, satu contoh blog Ale Pena Pendidikan ini terdiri dari 111 pengikut. Bagaimana cara untuk melihat siapa saja yang mengikuti blog kita? Cukup diklik pada bagian ini. Misalnya, nah kita klik, inilah jumlah pengikut blog kita. Apa guna dari pengikut blog? Berarti pada halaman dashboard blog mereka, tulisan-tulisan kita juga bisa masuk, sehingga kemungkinan tulisan kita juga dibaca. Kemudian selanjutnya di sini ada 891 postingan selama beberapa waktu. Kemudian ini contoh penghitungan komentar. Dalam satu blog ini sudah ada 1461 komentar. Blog ini aktif sekitar 7 bulan yang lalu. Kemudian kita lihat beberapa komentar yang sudah bisa kita baca di sini. Misalnya banyak ucapan terima kasih, terima kasih. Misalnya Sri Yamini dari Bandung berkomentar, luar biasa tuibonnya. Terima kasih Mister atas share ilmunya, izin save. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka pemilik blog ini harus berterima kasih jika ada komentar-komentar positif. Ini ada lagi komentar dari Ibu Warlina bahwa blog ini keren Pak, makasih atas idenya, mantap Pak, sukses selalu. Ini contoh komentar-komentar dari para pembaca atau pengunjung blog kita. Selanjutnya, dalam blog ini kita dapat melihat statistik pengunjung. Artinya dalam satu hari kita dapat melihat pengunjung. Contoh, dari sebelah kiri, ini adalah total pengunjung selama kurang lebih blog ini berdiri, yaitu sebanyak 1.471.322 kali. Hari ini dari jam 12 lebih 1 menit tadi malam hingga pagi ini terdiri dari 3.656 pengunjung. Kemarin selama 24 jam, blog ini dikunjungi 11.688 pengunjung. Kemudian untuk bulan lalu, bulan kemarin, blog ini dikunjungi lebih dari 60.000 orang. Bahkan dalam satu bulan kemarin, blog ini dikunjungi sebanyak 181.010 pembaca. Selanjutnya, ini adalah grafik postingan terbaru. Jadi kalau ada postingan terbaru, maka yang muncul di post terbaru ini adalah artikel yang paling baru. Ini baru saja dibaca 20 orang. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung. Ada sekitar pada tampilan Ale Pena Pendidikan ini 46,6 ribu dalam seminggu terakhir. Nah, kemudian
bagaimana artikel-artikel populer dalam 7 hari terakhir, kita dapat melihat di sini. Ada beberapa artikel, sekitar 20 artikel populer dalam seminggu. Misalnya, pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG 2022 telah dibaca 3.000 lebih dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Hingga pada peringkat paling bawah, penuhi syarat pencairan tunjangan sertifikasi dibaca oleh 210 orang dalam seminggu terakhir. Kemudian guys, untuk melihat artikel-artikel populer lebih lama, maka bisa dilihat apakah mau melihat 24 jam terakhir, 7 hari terakhir, 30 terakhir, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, atau 12 bulan terakhir. Kita akan mencoba berapa banyak artikel yang dibaca kurang dari 1 tahun. Tinggal klik 12 bulan terakhir. Maka yang akan muncul adalah dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, maka ada sekitar 1,43 juta pengunjung, dibaca oleh 1,49 ribu orang berkomentar. Kemudian di sini ada contoh artikel-artikel populer kurang dari 1 tahun. Yang pertama, bentuk dan contoh soal AKM kelas 5 sudah dibaca 51.000 orang. Ringkasan materi kelas 2 dibaca 32.000 orang lebih. Pendaftaran guru penggerak episode 5 dibaca oleh 24.000 orang lebih. Ringkasan materi tematik kelas 3 dibaca 17.000,8 orang lebih. Kemudian ringkasan materi kelas 1 dibaca oleh 15.000 lebih. Hingga postingan yang paling rendah untuk 20 besar adalah cara menyusun best practice dan contohnya dibaca dan diunduh oleh sekitar 5.000 lebih. Oleh karena itu, menulis di dalam blog pribadi atau blog kita harus memenuhi beberapa unsur penting, sehingga kita dapat meningkatkan pengunjung untuk berkunjung ke blog kita. Bagaimana cara meningkatkan pengunjung agar pengunjung atau viewer berkunjung ke blog kita? Ada beberapa cara yang perlu dilakukan di sini. Sebelumnya kita ambil contoh satu artikel, yang artikel itu paling banyak dikunjungi, yakni bentuk dan contoh soal AKM kelas 5 sekolah dasar. Jadi secara manual artikel ini akan berada pada grafik yang berbeda, sehingga menunjukkan pertumbuhan pengunjung yang tinggi. Kita mencoba melihat artikelnya. Inilah artikel yang paling banyak dikunjungi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Artikel ini memuat bentuk dan contoh soal AKM. Artikel ini betul-betul dibutuhkan oleh guru, oleh siswa, dan oleh petugas proktor di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Perhatikan struktur artikel ini. Kalimatnya sangat mudah dipahami, kalimatnya tidak bertele-tele, disajikan download dengan betul-betul tidak hoax. Kemudian disajikan artikel backlink bermutu, contohnya dari Pusminjar Kemdikbud. Apabila kita klik akan menuju kepada laman resmi Pusminjar Kemdikbud seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ini penting untuk menjaga kredibilitas blog kita. Kemudian disajikan contoh-contoh yang bisa diunduh secara tepat. Nah, kembali kepada konteks bahwa menulis di blog harus memerhatikan beberapa hal. Tujuannya agar tulisan kita dapat meningkat dan lebih profesional. Adapun langkah-langkah
Cara untuk meningkatkan pengunjung di blog kita. Yang pertama, tulisan kita dibutuhkan oleh pembaca atau banyak orang. Apabila kita menulis, sehendaknya tulisan kita betul-betul kira-kira dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga akan banyak orang bisa mengunjungi blog kita. Yang kedua, tulisan kita harus menarik. Tidak boleh menulis dengan asal saja. Memperhatikan kaidah penulisan, kaidah kebahasaan juga penting. Yang terpenting lagi, jangan ada tulisan yang tipu atau salah cetak. Kemudian, kata-kata dalam tulisan maupun gambar itu harus komunikatif. Gambar-gambar harus bisa dipahami maksudnya. Gambar harus sesuai dengan teks. Gambar itu harus relevan dengan tulisannya. Kemudian tidak kalah pentingnya, menulis juga harus betul, jujur, tidak boleh ada hoax. Hal yang lain penting banget bagi kita semua adalah tulisan kita harus berisi, ada ilmu yang diambil, pengetahuan yang diperoleh. Bukan basa-basi semata. Apabila ada link unduhan, kita supaya lebih banyak mengunduh secara cepat, tidak pakai link berganda-ganda, sehingga pengunjung dengan nyaman mengunduh file unduhan. Yang berikutnya, tulisan kita dapat berupa referensi, sehingga orang lain bisa mengunduh sebagai referensi baginya. Kemudian jika ada unduhan, linknya baik, tidak rusak. Artinya link yang disediakan betul-betul ada file yang akan diunduh. Kemudian backlink haruslah bermutu. Artinya kalau ngelingkan tulisan ke tulisan lain atau web lain, usahakan linknya bermutu pada link yang tepat. Atau bahkan kepada link yang profesional. Kemudian bahasa yang disajikan juga harus komunikatif, gampang dicerna, tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu intelektual yang tidak banyak arti. Yang terakhir, tampilan blog kita dari struktur, pewarnaan, penyajian, komposisi gambar, dan link haruslah tampil secara profesional, menunjukkan bahwa pemilik link atau pemilik blog benar-benar penulis. Demikian para sahabat guru dan blogger, cara meningkatkan pengunjung blog kita. Semoga semuanya yang disampaikan dapat memberikan manfaat sehingga kita menjadi blogger yang sejati. Terima kasih, untuk ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penulis, salam literasi, salam blogger Indonesia.